Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah online ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai segala sesuatu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, memuji dan menyembahmu. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau menyertai setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Lawatan Tuhan atas setiap kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, mari bersyukurlah, memuji dan menyembah Dia. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkah agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Sebab anugerahnya sudah cukup bagi kita semuanya. Dan anugerah itulah yang dapat menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari jemaat naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab Dia ada di setiap langkah kita, di setiap nafas kita. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal
Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tetap Yesus yang baik. Mari memuji, mari mengucap syukur kepada Tuhan, dan katakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa yang di surga, kami buka hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Allah Roh Kudus, pakailah saya hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan, berita sukacita, penghiburan, berita damai sejahtera yang penuh kuasa
untuk mengubah hati yang keras menjadi gembur dan siap ditabur oleh firman Tuhan, sehingga kami semua boleh menumbuhkan, bahkan firman itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari di mana kita beribadah secara online berjudul Berjejak dalam Anugerah. Saudara, kita akan mempelajari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21 sebagai nats yang kita pelajari. Tetapi sebagai prakata, Paulus sebelum sampai pada ayat-ayat nats kita, dia menulis lebih dahulu di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu di Efesus pasal 3 ayat 6 sampai 8. Efesus pasal 3 ayat 6 sampai 8. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, memang Rasul Paulus menyadari panggilannya sebagai rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara, dia menerima panggilan itu sebagai sebuah anugerah atau kasih karunia. Ayat 7 dari bahasa Indonesia masa kini ditulis sebagai berikut. Allah memberikan kepada saya anugerah, yakni tugas untuk menyebarkan kabar baik itu. Saya menerima anugerah itu melalui kuasa Allah yang bekerja di dalam diri saya. Pemberita Injil, yaitu Rasul Paulus, diberikan anugerah untuk menyampaikan berita sukacita dan berita keselamatan itu. Bagaimana dengan yang menerima? Di Efesus, kitab yang sama pasal 2, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 ditulis begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ditulis begini. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Saudara, yang memberitakan menyadari bahwa itu adalah anugerah. Yang menerima berita keselamatan, yang akhirnya menjadikan kita orang percaya, juga menerima keselamatan itu sebagai sebuah anugerah. Jadi semuanya kekristenan bertolak dari anugerah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat pernah diadakan jajak pendapat di US News atau World Report, saudara. Ada 1.000 orang diberi kuesioner
dengan topik yang menarik, saudara. Judulnya, siapa yang layak masuk surga? Setelah kuesioner dibagikan, lalu dikumpulkan kembali, saudara tahu berapa persen dari jawaban mereka yang menjawab siapa yang layak masuk surga? 87% menyatakan, saya layak masuk surga. 87%, saudara bayangkan. Hampir 90% mereka mengklaim diri mereka layak masuk surga. Tahu jawabannya, saudara? Kenapa mereka merasa layak masuk surga? Mereka menjawab, karena saya sering melakukan derma. Yang lain menjawab, karena saya hidup saleh. Yang lain menjawab, karena saya selalu berbuat baik. Yang lainnya lagi menjawab, saya menjalankan syariah agama saya. Sehingga dengan demikian mereka merasa 87% layak masuk surga. Tetapi kita tahu bahwa ukuran dan standar manusia sangat berbeda dengan standar yang diberikan oleh Alkitab. Standar yang ditentukan oleh Allah sendiri yang memiliki, yang empunya surga. Tadi kita membaca, tetapi karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Keselamatan kalian itu dalam bahasa Indonesia masa kini bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang layak masuk surga kecuali karena anugerah. Dan anugerah itu diterima, ditangkap melalui iman kepada Yesus. Anugerah keselamatan, saudara. Saya bisa mengumpamakan seperti sebuah modal yang dibutuhkan oleh seorang yang memulai sebuah usaha tetapi tidak punya uang sedikit pun. Tapi dia menginginkan memulai usaha yang baru. Dan tiba-tiba ada seorang investor yang berkata, ini modal untuk kamu memulai usaha yang baru. Dia tidak mencari, mengusahakan, tetapi itu adalah pemberian. Dan investor itu berkata, kamu boleh menggunakan modal uang ini untuk usahamu yang baru ini. Dan tidak perlu mengembalikannya. Karena ini adalah sebuah pemberian cuma-cuma. Saudara punya modal yang sangat penting ketika memulai sebuah perjalanan hidup yang panjang, yaitu kekristenan. Apa itu, saudara? Anugerah Allah. Apakah itu selesai begitu saja? Apakah lalu saudara merasa sudah merdeka dan hidup semau-maunya? Seperti aliran yang beberapa waktu yang lalu muncul dengan memberikan nama aliran teologi yang keliru dan sesat, yaitu hypergrace. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka menerima anugerah itu. Lalu mereka hidup dengan semau-maunya, melasatkan keinginan daging mereka. Seperti seorang sudah menerima modal yang besar dan cuma-cuma untuk memulai sebuah usaha yang baru, lalu dipakai untuk berfoya-foya. Bukan untuk bertekun dalam usahanya dan menghasilkan keuntungan yang besar. Saudara, hari ini kita belajar tentang berjejak dalam anugerah. Dan saya ingin memulainya dengan sebuah titik tolak yang sangat penting. Bahwa hidup kekristenan kita untuk seterusnya di muka bumi ini dimulai dari anugerah. Baik yang memberitakan, yaitu Rasul Paulus yang memasuki daerah Asia kecil yang dinamakan kota itu yaitu kota Efesus. Lalu akhirnya Injil bisa merambah seluruh Asia, termasuk Indonesia,
termasuk sekarang dalam hidup saudara menerima anugerah keselamatan. Itu dimulai dari sebuah kota di Asia yang namanya Efesus. Surat ini ditulis tahun 58 Masehi oleh Rasul Paulus dan dikirimkan oleh rekan sekerjanya yang namanya Tikhikus untuk jemaat di Efesus. Saudara tahu latar belakang jemaat di Efesus? Mereka adalah penyembah Dewi Artemis. Dewi yang mereka yakini mendatangkan kesuburan, yang mereka sembah dan mereka agung-agungkan, saudara. Tetapi ketika mereka menerima anugerah keselamatan dalam Yesus, mereka beralih dari pemujaan kepada Dewi Artemis kepada pemujaan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita sekarang mempelajari yaitu nats kita di Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, setelah kita menerima anugerah, mari kita hidup di dalamnya. Karena itu, saudara, surat Efesus berbeda dengan surat-surat yang lain. Dari surat penggembalaan yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota yang dia singgahi. Saudara, surat-surat yang lain berguna untuk menangkal ajaran-ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Tetapi surat Efesus merupakan salah satu puncak dalam penyataan Alkitabiah tentang Kristus Yesus dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Rasul Paulus yang lain. Tadi saya sebut, surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap sebuah persoalan pastoral, sebuah alat apologet untuk menangkal penyesat-penyesat yang mulai bergerak di tengah-tengah jemaat. Tidak, saudara. Sebaliknya, surat Efesus memberi kesan akan luapan penyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Rasul Paulus. Dan surat ini, saudara, banyak disitir oleh bapak-bapak gereja dari gereja mula-mula pasca rasul-rasul dipanggil pulang ke surga, termasuk Rasul Paulus. Surat Efesus ini diteruskan, diberitakan, diajarkan oleh bapak-bapak gereja sesudah era Rasul Paulus, Petrus, dan yang lain-lain. Dan dari Efesus ini, saya tadi katakan, Injil merambah ke daerah Asia Minor atau Asia Kecil, lalu menjangkau seluruh benua Asia. Doa apa yang selalu dirindukan, dinaikkan oleh Rasul Paulus? Tadi kita menjawab dan membaca, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. Sehingga anugerah yang membuat kita selamat tidak hanya kita terima di awal kekristenan kita. Tetapi inilah doa daripada Rasul Paulus. Kita terus menghidupi anugerah itu. Kita belajar memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ada 4 dimensi kasih Kristus.
yaitu anugerah yang membuat kita selamat. Dan John Stott yang menulis sebuah buku yang sangat-sangat terkenal, sebuah buku yang sangat laris, berjudul Kristus yang Tiada Tara. John Stott menulis, pesan daripada Rasul Paulus ini sebetulnya tidak sulit untuk kita bisa memahami kasih Kristus. Walaupun betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Karena 4 dimensi itu berbicara dan kita temukan di dalam Injil, saudara. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita bertekun membaca kehidupan daripada Tuhan Yesus di dunia yang ditulis oleh 4 penulis Injil, maka kita bisa menemukan 4 dimensi kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Sebab itu rajin-rajinlah membaca Alkitab kita. Buka, baca, renungkan, jadikan sebuah rema, supaya saudara bisa memahami dan hidup di dalam kasih Kristus. Ayat 19, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Apa yang bisa melampaui segala pengetahuan kita? Anugerah, saudara. Anugerah tidak akan pernah bisa masuk dalam pikiran kita. Kita bisa mengenal anugerah yang walaupun melampaui segala pengetahuan, kalau kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu maksud ayat 19. Dan ayat 20 juga berbicara tentang anugerah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang bisa melebihi dari doamu, pikiran-pikiranmu, saudara? Anugerah. Maka itu ayo, kita sudah menerima anugerah sebagai modal keselamatan kita dalam kekekalan yang akan datang. Dan selama saudara diizinkan hidup di dunia ini, pakailah waktu-waktu kita untuk terus hidup di dalam anugerah, dalam kasih Kristus yang tak berkesudahan. Dan pada akibatnya, saudara, kita bisa menerima Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Saya akan kekurangan waktu untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang pada akhirnya Dia bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang bisa saya doakan dan pikirkan. Karena apa? Karena itu anugerah, saudara. Saya yang tidak layak, dilayakkan untuk menerima berkat yang luar biasa, yang melebihi semua dari doa dan pikiran-pikiran saya. Karena itu pesan penggembalaan hari Rabu yang lalu, saya menyampaikan tentang kecaplah sedapnya kebaikan Tuhan. Ketika kita mengecap dalam bahasa Ibrani-nya ta'amu, tidak hanya mengecap dengan lidah perasa kita, tapi saraf-saraf kita bekerja. Hati kita menangkap itu dan membuat sebuah memori dalam pikiran kita. Dan itu melekat kuat, saudara, dalam benak sanubari kita. Dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Apalagi oleh bisikan iblis yang berkata kepada kita, Andreas, apakah mungkin Tuhan itu masih baik kepadamu? Iblis tidak akan pernah bisa menggoncang iman kita. Karena apa, saudara? Dalam benak kita sudah terukir dan melekat kuat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia bisa sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan dan pikirkan. Seorang wanita penulis sebuah buku anak-anak, Margaret Wise Brown, menulis cerita anak-anak yang sederhana, tapi bermakna sangat dalam. Judul salah satu bukunya adalah The Runaway Bunny, kelinci yang kabur.
Buku itu berkisah tentang seekor kelinci kecil yang berkata kepada ibunya bahwa ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Ibunya berkata begini, saudara, kalau kamu kabur, aku, ibumu akan mengejarmu karena kamu adalah kelinci kecilku. Selanjutnya sang ibu berkata, jika anaknya menjadi ikan di sungai, ia akan menjadi nelayan yang akan menangkapnya. Jika sang anak menjadi bocah lelaki, ia akan menjadi ibu manusia yang merengkuh, memeluk apapun yang dilakukan anak laki-lakinya. Meski anaknya tetap bersikeras, sang ibu tak akan pernah berhenti mengejarnya sampai anak kelinci itu akan menyerah dan tidak lagi meninggalkan ibunya. Si anak berkata begini, kalau begitu lebih baik aku tinggal di sini saja dan menjadi kelinci kecil dari ibu. Ibunya menjawab, nah kalau begitu makanlah wortel ini, saut sang ibu. Sebuah cuplikan kisah yang begitu indah tentang anugerah kasih yang begitu besar yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Apa sekarang menjadi tanggung jawab kita, saudara? Sebagai seorang Kristen, jadilah Kristen yang ngeristeni. Saudara, saya menemukan filsafat hidup ini, saudara. Kalimat yang sederhana, jadilah Kristen yang ngeristeni. Artinya, jadilah Kristen yang memang hidup dalam anugerah itu setiap hari, setiap waktu, saudara. Kita akan sampai pada 3 ayat terakhir untuk menutup tema berjejak dalam anugerah. Ayat yang pertama yang ingin saya bacakan bagi saudara-saudara adalah Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhan Yesus, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, di ayat-ayat yang di atasnya, maka kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Anugerah demi anugerah. Karena kata lain dari kasih karunia adalah anugerah. Artinya, Yohanes hendak menjelaskan kepada pembacanya bahwa dari kepenuhan Yesus yang diberikan kepada kita, orang yang percaya, maka hidup kita berpindah-pindah dari satu anugerah kepada anugerah yang berikutnya. Dari anugerah yang berikutnya kepada anugerah lagi yang berikutnya. Terus menerus di dalam anugerah kalau saudara hidup sebagai orang Kristen yang ngristeni, saudara. Ayat yang kedua dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tema kali ini berjejak dalam anugerah. Maksudnya adalah kita yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, saudara akan hidup dan, perhatikan saudara, berkuasa. Wow, luar biasa saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan bisa selesai. Bahkan vaksinnya pun masih diuji coba. Minggu lalu uji coba yang ketiga diadakan di Bandung, di Brasil, dan di India, saudara. Oleh sebuah perusahaan yang terkenal, perusahaan farmasi yang dibiayai oleh Kementerian BUMN, saudara. Untuk menguji cobakan vaksin yang sudah ditemukan. Ada 1.500 sukarelawan di Bandung yang menyediakan dirinya untuk diuji coba vaksin itu, saudara. Kita belum tahu kapan pandemi corona ini akan selesai.
Kita tidak tahu itu. Tapi yang kita tahu firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara mau hidup dan berkuasa atas corona? Saudara mau hidup dan berkuasa atas semua yang terjadi dari ekses wabah corona ini, saudara? Hiduplah dalam anugerah. Berjejaklah setiap hari dalam anugerah. Mulailah hari dengan berdoa, Tuhan, aku ingin memulai menjalani hidup ini dalam anugerah-Mu. Karena kalau kami menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, aku akan hidup dan berkuasa. Haleluya. Ayat yang terakhir terambil dari 1 Petrus 5 ayat 12. Petrus menutup suratnya yang pertama dengan ini, saudara. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk tujuannya menasehati dan meyakinkan kamu. Apa itu, saudara? Bahwa ini adalah kasih karunia, anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Berdiri artinya berjejaklah dengan teguh dan kuat di dalam anugerah Tuhan. Saudara, kalau menjalani hidupmu berjejak dalam anugerahnya, itu indah, saudara. Dan anugerah itu mengantar kita sampai nanti kita dipanggil pulang ke surga, menikmati hidup yang kekal dan rumah Bapa. Dan itu pun anugerah. Ada seekor kambing gunung yang tinggalnya di tebing-tebing di Alaska, di Amerika, saudara. Oreamnus americanus, itulah nama Latin dari kambing ini, saudara. Saudara tahu, kambing ini hidupnya di atas gunung. Dan dia punya kuku-kuku yang melengkung ke dalam. Dan itu dipakai untuk memanjat, saudara. Sampai dia di puncak gunung. Kemiringan dari dinding gunung itu sangat terjal, saudara. Dan kalau dia melepaskan kukunya, saya yakin dan percaya dia pasti jatuh ke jurang yang dalam. Tetapi belum pernah ada seekor kambing gunung yang bisa jatuh. Apa rahasianya, saudara? Rahasianya adalah dia sehati dengan gunung batu yang dia naiki itu. Dan dia percaya bahwa dia bisa sampai ke atas karena dia diciptakan untuk berjejak di puncak gunung. Saudara, saya mau hidup kita mempunyai filosofi seekor kambing gunung. Satukan hidup saudara dengan gunung batu kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya yakin percaya saudara akan sampai di puncak. Di puncak kehidupan yang sudah ditentukan bagi saudara untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Dan sebentar nanti WL akan memuji Tuhan dan petugas yang lain akan berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan ini dan berdoa syafaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah
berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Mari saya mengajak saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat sama-sama. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan membangkitkan iman kami dan meneguhkan kami di masa pandemik ini, Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang mendengar jamahan dan urapan daripada Roh Allah itu untuk kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa di masa pandemik ini buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan buat saudara-saudara kami ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya kalau di mana kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan akan turun tangan untuk menyertai bangsa kami. Kami serahkan pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, Staf, Menteri, bahkan sampai yang terendah, di mana kami ada boleh memuji dan memuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk kami para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau baik secara offline, baik streaming yang ada pada saat ini di masa pandemik ini. Tuhan, kami berdoa setiap jemaat Tuhan dikuatkan, dihiburkan, sehingga kami boleh ada karena penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat waktu-waktu hari ini kalau Engkau menyertai kami, memberikan kekuatan kesehatan senantiasa buat kami, hamba-hamba Tuhan yang selalu bekerja keras untuk melayani jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, kalau di mana Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala kami khususnya, Bapak Pendeta Rudianto, Bapak Andreas, Bapak Sali, bahkan juga kami para hamba-hamba Tuhan yang ada di cabang, semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya oleh tangan kasih pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah memberikan kasih-Mu lebih dan luar biasa untuk kami nikmati dari hari ke hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengumuman hari ini seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, di mana di masa social distancing atau pandemik COVID-19 ini kita belum ada ibadah secara normal untuk bertemu dengan Bapak Ibu di gereja pusat ataupun di cabang-cabang. Akan tetapi kami akan melayani dan menjumpai Bapak Ibu di rumah melalui streaming, melalui ibadah online yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya pelayanan-pelayanan kami bisa menjangkau daripada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, sekalipun kami akan terus menyampaikan apabila nanti ibadah yang akan kita adakan di gereja pusat, baik di cabang-cabang normal, maka akan ada protokol kesehatan yang akan disampaikan lebih lanjut dari gereja kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu telah disampaikan, social distancing, social protokol kesehatan, bahkan juga bagaimana kita menjaga kesehatan pada saat kita nanti berada di ibadah di new normal yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah hari ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat suasana yang indah yang kami nikmati hari ini. Dan biarlah Tuhan, anugerah Allah yang nanti melimpah boleh terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan jemaat-Mu setiap hari. Bukan hari ini saja, tapi kapanpun, dimanapun mereka berada, anugerah Allah, jejak anugerah Allah boleh terus berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Turunkan berkat rahmat-Mu atas kami semua. Berkati para pelayan-pelayan, berkati jemaat-Mu. Dan dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Bapa dalam kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, baik dengan berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, serta berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, yang manis, yang sedap dengar, yang betul dici, dan semua disebut kebajikan berlimpah dalam hidup saudara mulai sekarang sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin.